Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Rahmadina Putri, NIM 12011017, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan kali ini atau di video ini, saya akan membuat atau menceritakan tentang kisah-kisah teladan, yaitu Ashabul Kahfi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Kisah-Kisah Teladan dengan dosen pengampunya Ibu Siska Ferdina, MPD. Langsung saja buat teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, Assalamualaikum anak-anak Bunda. Kali ini Bunda Kinanti akan bercerita tentang Ashabul Kahfi. Nah, teman-teman, sudah ada yang pernah mendengar tentang cerita Ashabul Kahfi ini? Belum? Baik, Bunda akan menceritakan. Nah, sebelumnya, cerita kisah Ashabul Kahfi ini diceritakan juga di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Nah, Ashabul Kahfi ini merupakan cerita kisah 7 pemuda yang soleh yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Dan di dalam cerita ini juga ada pembuktian bahwa hari kiamat itu ada. Nah, Alkisah di sebuah kota bernama kota Afasus dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Raja Dikyanus. Tapi Raja Dikyanus ini memiliki sifat yang sombong dan zalim. Ia tidak segan-segan menghukum atau membunuh rakyatnya yang tidak mau menyembah berhala. Nah, suatu ketika Raja Dikyanus ini mendengar bahwa ada segolongan pemuda yang menolak untuk menyembah berhala. Lalu Raja Dikyanus pun memanggil mereka untuk menghadap sang raja di istana. "Wahai pemuda, mengapa kau tidak mau menyembah berhala? Padahal aku telah menyuruh kalian." Lalu, apa yang dijawab oleh 7 pemuda tersebut, teman-teman? "Wahai rajaku, kau memang pemimpinku, tapi aku tidak bisa mengikuti atau menuruti kemauanmu. Karena yang patut disembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhalamu." Masya Allah, pemuda tersebut menjawab bahwa yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, gimana reaksi Raja Dikyanus itu? Raja Dikyanus pun marah. Ia mau menghukum ketujuh pemuda tersebut. Akan tetapi, ketujuh pemuda tersebut berhasil melarikan diri, yaitu pergi ke gua. Nah, di dalam perjalanan, mereka bertemu seorang penggembala bersama hewan peliharaannya. Lalu, penggembala tersebut pun meminta agar ia juga bisa ikut bersama mereka pergi ke gua itu. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di dalam gua, dan mereka pun kelelahan dan langsung tertidur. Nah, di dalam gua, 7 pemuda tersebut pun banyak beraktivitas, yaitu beribadah kepada Allah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 11. "Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang harus kami dalam urusan kami.' Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun." Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10-11. Nah, sebelum ia pergi ke dalam gua untuk berlindung dari hukuman Raja Dikyanus ini, teman-teman, Raja Dikyanus ini telah
memberikan atau menawarkan berbagai macam harta maupun kesenangan untuk mereka agar mereka mau ikut menyembah berhala. Akan tetapi mereka pun menolaknya sehingga mereka pergi ke dalam gua. Nah, itu dikisahkan atau dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 14 yang artinya, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh alam di bumi ini. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, Masya Allah ya teman-teman, walaupun diimingi oleh berbagai kenikmatan agar mau menyembah berhala, akan tetapi 7 pemuda tersebut menolaknya. Ia tetap teguh pendirian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari pun mulai berganti. Tak terasa, ternyata mereka sudah tertidur selama 309 tahun. Wah, lama sekali ya teman-teman. Akhirnya mereka pun terbangun dari tidur panjangnya itu. Lalu salah satu dari mereka pun ada yang lapar. Wahai saudaraku, perutku terasa lapar. Apakah kita sudah lama tertidur di dalam gua ini? Lalu pemuda atau temannya pun berkata, Wahai saudaraku, aku juga sama, perutku sudah lapar. Bagaimana aku akan pergi ke pasar untuk membeli makanan? Baiklah saudaraku, akan tetapi kau harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh Raja Dicyanus. Lalu mereka pun, salah satu pemuda itu pun pergi ke pasar untuk membeli roti. Nah, setibanya di pasar, betapa terkejutnya ia melihat bahwa semuanya sudah berubah. Lalu ia pun menghampiri paman yang menjual roti, pedagang yang menjual roti. Wahai paman, aku hendak mau membeli roti itu. Lalu ketika ia hendak membayar, betapa terkejutnya pedagang roti itu. Ia melihat bahwa uang yang dibawa oleh pemuda itu adalah uang yang sudah lama tidak laku, yaitu pada masa pemerintahan Raja Dicyanus. Lalu pedagang roti itu pun menanyakan apakah pemuda tersebut itu mendapatkan harta karun. Tapi pemuda tersebut itu mengatakan tidak, ini adalah uangku. Lalu pedagang itu pun berkata, Wahai anak muda, ini sudah berganti zaman, uang ini sudah tidak laku lagi. Lalu pedagang roti itu pun membawa pemuda tadi ke hadapan raja yang baru. Raja yang baru itu bernama Raja Bayrunus. Nah, raja yang baru ini memiliki sifat yang baik dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, singkat cerita, pemuda tersebut pun berlari kembali ke dalam gua, menghampiri saudara-saudaranya dan memberitahu bahwa mereka sudah lama tertidur, yaitu 309 tahun, dan bukan lagi masa pemerintahan Raja Dicyanus, melainkan Raja Bayrunus. Singkat cerita, mereka pun wafat di dalam gua itu. Lalu Al-Quran pun mengisahkan kisah 7 pemuda ini dengan nama Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda soleh yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Nah, begitulah teman-teman kisah tentang Ashabul Kahfi. Nah, sebelumnya Bunda mau menanya, apa sih pembelajaran atau ibrah dari kisah Ashabul Kahfi ini? Tidak tahu? Baik, nah pembelajaran atau amanah yang dapat diambil dari kisah Ashabul Kahfi ini yaitu tetaplah kalian beristiqomah di jalan Allah. Meskipun berbagai ujian, tetaplah kalian teguh pendirian. Nah baik, itulah sepenggal kisah dari Ashabul Kahfi. Akhir kata, Bunda pamit ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik, itulah teman-teman kisah dari Ashabul Kahfi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak cerita dari kisah ini. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan sebagai pembelajaran buat diri kita semua. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.